Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ashabi? Lailatukum sa'idah insyaallah. Fi hadhil fursah uridu ahabbu an aqussu alaikum qissatan waqi'iyyah wa hadhil qissah wajadtuha hadzal yawm wajadtuha fi dawrah alladhi usharik fiha wa hadhil qissah waqi'iyyah يعني قصة عن حياة شيخي حسنا ولكن حتى تتضح وحتى نستطيع أن نستفيد من هذه القصة سمحوا لي أن أتكلم بلغة إندونيسيا ولعل هذه القصة يكون تذكيرا وكذلك علما لنا جميعا خاصة لمن يريد أن يكون مدرسا في المستقبل. حسنا سأبدأ بلغة إندونيسيا معذرة حتى تتضح كثيرا وحتى أصحابي الذي لم يستطيع أن يتكلم بلغة عربية يستطيع أن يستفيد من هذه القصة. Oke, teman-teman, semoga malam ini teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya keinginan untuk menceritakan kisah ini mendadak gitu. Tadi saya dapatkan kisah ini dan terdapat ilmu menurut saya di dalamnya dan saya tergerak gitu pengen berbagi gitu kepada teman-teman sekalian, khususnya bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang guru nantinya. Kisah ini adalah kisah yang terjadi atau yang dialami oleh syekh saya, syekhi, guru saya yang mengajarkan ilmu-ilmu berbagai ilmu pada saya beberapa hari ini. Kebetulan saya mengikuti daurah yang diadakan oleh beliau. Nama beliau Syekh Ala dan Ana sudah minta izin pada beliau untuk menceritakan kisah ini. Oke, mulai. Kisah ini terjadi 30 tahun yang lalu dan kisah ini terjadi di Taif di luar, bukan di negara Indonesia. 30 tahun yang lalu Syekh menjadi mudaris atau guru di sana, yang mana pada saat itu yang namanya handphone itu tidak ada. Akan tetapi karena sekolah di mana Syekh itu mengajar merupakan sekolah besar yang dimana anak-anaknya atau orang-orang yang sekolah di dalamnya adalah orang-orang kaya, maka pada saat itu ada beberapa orang yang mampu membeli handphone tersebut. Dan pada saat itu ada salah satu murid dari Syekh ini yang membeli handphone mahal, yang mana kalau dirupiahkan harga handphone itu kurang lebih 40 juta. Dan harga kartunya saja kata beliau tadi harganya jika dirupiahkan sekitar 10 juta, Masya Allah. Bahkan Syekh saja waktu itu tidak mempunyai handphone ini, dan semua teman-temannya tadi, teman-teman tolib ini, teman-teman murid ini, siswa ini tidak memiliki handphone itu. Jadi pada suatu ketika santri ini atau murid ini membawa handphone ini yang dibelikan oleh orang tuanya. Mungkin terdapat rasa sombong gitu. Nih gue punya handphone baru mahal, harganya 40 juta gitu kan. Dibawalah ke kelasnya. Kebetulan waktu itu kelas 11 aliyah, yang mana jadi santri ini atau murid ini bawa handphone itu ke sekolah dan dia ngeliatin nih kan kayak kita gitu, kalau dapat hal-hal baru itu apalagi mahal kan kita liatin kepada teman-teman, lihat nih ini di dalamnya ada video, kita bisa ngeliat video, kita bisa chatan, kita bisa lain-lain, dan kita bisa dapatkan semua apa yang kita inginkan di handphone ini. Terus teman-temannya kan pengen dong gitu, berapa harganya gitu kan. Mereka kan tahu gitu, sadar diri kalau orang tua mereka itu mampu juga untuk beli hal tersebut, tapi tidak semuanya mendapatkan kesempatan gitu kan. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba handphone ini hilang gitu. Nangis dong anaknya itu tadi, yang punya handphone ini nangis. Tahu lah kan anak orang kaya gitu gimana kalau kehilangan barangnya, nangis, manja gitu kan, agak manja lah. Yang namanya anak-anak SMA gitu masih terbilang manja, apalagi masih kelas 11, masih kelas 1 SMA. Terus dikabarin lah orang tuanya, menangis, terus ribut tuh di sekolahan, ribut kalau handphone mahal ini hilang gitu. Tidak ada lagi gitu di kelas, nggak ada yang tahu gitu, sampai ribut, sampai dia ngadukan ke kepala sekolahnya. Terus kepala sekolah Syekh saya tadi gitu, yang menjadi kepala sekolah di sekolah itu,
datang gitu, kepala sekolah, guru-guru semuanya datang berkumpul mencari, semua digeledah satu persatu muridnya, apa namanya, meja dibongkar semuanya, pokoknya meja belajar, meja buku, bahkan lemari semuanya dicek semua, pakaian anak-anak santri di sana yang ada di dalam kelas itu ya, dicek semua dan ternyata tidak ada gitu, tidak ketahui di mana handphone ini, atau dibuang keluar atau di mana, kan nggak ada yang tahu. Pokoknya anak ini nangis terus sampai semuanya, apa namanya bahasa Indonesianya itu, eh, bersumpah gitu, wallahi ya syekh lastu ana qala, wallahi bukan saya yang mengambil, semuanya bersumpah, semua pokoknya disuruh bersumpah, semuanya bersumpah, bukan saya yang melakukan ini, bukan saya yang melakukan itu. Terus anak ini nangis terus gitu kan. Terus syekh saya ini, biar nggak susah ngomongnya ya, saya sebut ustadz aja. Nah, ustadz saya ini, masya Allah, kebetulan pada saat itu uh, hisohnya dia, apa namanya, jam pelajarannya dia gitu. Jadi dia pengen masuk. Jadi dia tidak tahu kalau ternyata terjadi kejadian ini. Kenapa? Karena dia sibuk sibuk dengan kegiatannya gitu, dengan mengajar gitu kan. Terus datang, assalamualaikum gitu kan. Ternyata ada keributan gitu. Terus kata kepala sekolahnya, tunggu dulu Syekh gitu, tunggu dulu Ustaz. Kita lagi ada masalah nih gitu. Kita mau menyelesaikan ini dulu. Untuk saat ini pembelajaran diberhentikan dulu. Pembelajaran diberhentikan dulu ya, tawakuf kata. Terus Syekh ini, Ustadz ini berpikir, eh, mohon maaf Ustadz gitu, tolong berikan kesempatan pada saya gitu untuk masuk pada hisso ini, pada jam pelajaran ini gitu, tolong sebentar saja gitu. Tapi kata kepala sekolahnya, tidak gitu, ini nggak memungkinkan untuk belajar itu saat ini. Terus apa kata Syekh, tolong gitu, percaya dengan saya gitu, berikan saya kesempatan untuk menyelesaikan ini. Oke, diberikanlah kesempatannya, karena kebetulan hisso ini atau jam pelajaran ini haknya Syekh ini juga, haknya Ustadz ini. Terus masuklah Ustadz ini dan para asatidzah, para guru-guru tadi kembali ke kantor, pokoknya mengerjakan kegiatan-kegiatan mereka, dan Syekh ini mengajar di kelas tersebut. Tentunya pada saat Syekh ini masuk, anak-anak itu pada ribut kan, masih juga saling, ada yang menuduh gitu kan, pokoknya saling mencari lah gitu, berkata Allah wallahi lastu ana, lastu sarikon hakata, al-muhim, yang penting mereka nggak ada yang ngaku gitu, bukan saya yang mengambil gitu. Terus kata Syekh, ya syabab uskutu, wahai anak-anak muda gitu, tolong diamlah gitu, diam sebentar gitu, dengarkan kata Syekh. Terus Syekh menjelaskan kalau saya mencuri itu hukumnya seperti ini gitu, mencuri itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dan kita sudah belajar di madrasah, yang mana di dalamnya kita dididik untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh syariat Islam. Ada beberapa mungkin yang tersentuh gitu kan. Saya berharap dengan kata-kata ini gitu, orang yang melakukan ini dengan sengaja atau tidak sengaja, mempunyai niat untuk mengembalikan handphone yang dia ambil gitu kan. Terus kata teman-teman, kata santri-santri ini, Allah ya Syekh lastu ana, kata wallahi bukan saya gitu yang mengambil Syekh gitu. Ya sudah, sekarang ini yang inti yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, poin setelah ini. Jadi saya berkata, oke, sekarang semuanya ikuti perintah dari saya gitu. Sekarang kita bakalan keluar semua dari kelas ini, keluar lumayan jauh, dan nanti saya perintahkan anak-anak semuanya untuk masuk ke ruangan ini satu persatu, dan setiap santri memiliki 2 menit waktu. Bagi yang merasa tahu atau mengambil atau tidak sengaja mengambil atau tidak sengaja menyimpan handphone itu, silahkan diletakkan di, di dalam kolong peci ini gitu. Jadi saya sudah menyediakan satu peci beliau di atas meja. Jadi setiap santri nanti bergantian masuk. Yang merasa mengambil handphone itu silahkan memasukkan handphonenya ke dalam. Dan bagi siapa yang tidak merasa mengambil handphone itu, kata Syekh, kata Ustadz itu, silahkan kalian berzikir di kelas ini selama 2 menit. Ini amanah, jangan kalian langgar, kata beliau. Setelah kalian melakukan zikir, silahkan keluar, dan bergantian terus menerus. Bagi yang merasa, catatannya, bagi yang merasa mengambil silahkan masukkan ke peci ini, dan bagi yang tidak merasa silahkan berzikir selama 2 menit, tidak lebih dan tidak kurang. Setelah itu keluar bergantian sampai akhirnya selesailah sebuah eh, selesai gitu, sudah masuk semua santrinya, sudah bergantian. Tentunya eh, anak-anak gitu, bahkan saya juga penasaran gitu, apakah ada gitu handphonenya gitu kan, setelah dengan cara ini gitu kan. Semuanya masuk kelas bareng-bareng, terus mereka bareng-bareng buka peci ini.
Dan apa yang terjadi? Ternyata ada handphone itu. Masya Allah. Jadi di antara mereka ada yang mengembalikan handphone itu. Oke. Dan saya mengatakan Masya Allah ini handphonenya gitu kan. Jadi dan dibawalah handphone ini ke idaroh, apa namanya, ke kantor. Nah terus dikasihkannya ke kepala sekolah. Ini kepala sekolah, handphonenya sudah saya dapatkan. Kaget dong. Masya Allah gitu, gimana caranya gitu. Eh, Alhamdulillah dengan cara yang sederhana gitu, kita dengan pertolongan Allah saya bisa menemukan ini gitu dengan cara yang Allah bantu. Siapa pencurinya? Kata siapa yang melakukan ini? Kata kepala sekolahnya kan. Mungkin beliau berniat kalau tahu yang melakukan ini kan mungkin dikeluarkan dan lain-lain kan. Apa kata Syekh ini? Tidak, katanya. Kenapa saya melakukan cara ini? Agar saya tidak tahu gitu, tidak tahu yang mengambil gitu. Saya tidak ingin tahu siapa yang mengambil handphone tersebut. Yang penting bagi kita adalah kita mendapatkan handphone yang hilang itu. Jadi sesungguhnya Islam itu katanya menutupi gitu, menutupi aib, bukan malah membuka atau bahkan menyebarkan gitu. Masya Allah gitu kan. Ternyata handphone itu didapat tanpa diketahui siapa pencurinya. Dan dikembalikanlah handphone ini kepada anak tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian, datanglah salah seorang dari santri ini, dari murid-murid ini, yang mana ternyata santri ini, ternyata orang ini adalah orang yang mengembalikan handphone ini ke dalam PC tersebut beberapa tahun yang lalu. Beliau datang ke rumah Syekh ini, ke rumah Ustadz, beliau cium keningnya, beliau minta maaf dan beliau mengatakan seperti ini, ya Syekh, syukran anta qad mata tasturuni wa insyaallah Allah saya seturuka. Al-muhim maknahu, terima kasih Syekh gitu, antum sudah menutupi aibku gitu, semoga Allah menutupi aibmu gitu. Wallahi sebenarnya pada tahun yang lalu gitu saya yang mengembalikan handphone itu ke dalam PC tersebut, tapi wallahi tidak ada niat sama sekali ana untuk mencuri handphone tersebut. Sebenarnya waktu itu katanya kan, saya cuman mizah, apa namanya, bercanda doang gitu. Saya ambil handphonenya terus saya simpan, tapi karena sudah terjadi hal yang sangat riuh gitu kan, dia bilang mencuri, tidak mungkin saya mengaku pada saat itu. Kalau saya mengaku tentunya tidak ada satu orang pun yang mendengarkan saya, tapi karena Syekh gitu, karena antum ya Ustadz, anak saya terselamatkan gitu. Insya Allah Allah akan menutupi aib antum, Allah akan menjaga antum sampai akhir kiamat nanti, kata beliau. Terus Syekhnya bertanya dong, kamu katakan di mana ya ini gitu, kamu katakan di mana wahai anakku. Terus apa katanya, sebenarnya Syekh, waktu itu saya simpan di ventilasi. Atau ventilasi kan, kebetulan ventilasi itu elit, jadi sekolah elit gitu, katanya di ventilasi dan ditutup. Kalau mau tahu sekolah elit, bisa diketik tuh Milbos gitu, mungkin contohnya Milbos Internasional. Nanti insya Allah bisa saya ketik di deskripsi video ini. Kurang lebih pokoknya karena sekolah itu elit, jadi ada beberapa eh, bangunan gitu kan, cantik canggih, yang mana bisa lah menyelipkan handphone kayak gitu. Pokoknya diselipkannya dan tidak ada niat untuk mencuri sebenarnya, tapi karena riuh terjadilah hal tersebut, dan dia merasa kalau dia mengaku bakalan semuanya berabe gitu kan, runyam urusannya. Jadi waktu itu dia hanya bisa diam. Tapi alhamdulillah dengan kecerdasan atau kemampuan Syekh ini, anak itu terselamatkan dan semuanya baik-baik saja gitu. Jadi teman-teman, tentunya teman-teman insya Allah bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada orang-orang yang telah memberikan kepada kita kisah-kisah yang sangat menarik tentunya. Oke, sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dengan spontan ini bisa bermanfaat. Tolong berikan komentarnya. Apa sih faidah yang bisa, apa sih manfaat yang kalian ambil dari kisah ini? Semoga bermanfaat. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. Insyaallah. Syukran ala kulli istima'ikum wa ihtimamikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.